Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Prasetya Zafar Akbar dengan NIM akhir 063. Saya di sini akan menjelaskan bab dari mata kuliah Mekatronika dan Robotika tentang Robot Operation System atau ROS. Nah, pertama, apa itu ROS? ROS adalah Robot Operation System framework perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi robot. Meskipun namanya mengandung operation system, ROS bukanlah sistem operasi dalam arti konvensional. ROS menyediakan berbagai pustaka dan alat yang digunakan untuk membangun sistem robot yang lebih kompleks dan terdistribusi. Nah, fitur utama ROS itu ada 3. Yang pertama, modularitas, yang kedua komunikasi antar node, dan ketiga penyederhanaan simulasi. Untuk modularitas, ROS memecah aplikasi robot menjadi bagian-bagian kecil yang bisa saling berkomunikasi melalui node. Setiap node memiliki fungsionalitas tertentu dan bisa dijalankan di perangkat keras yang berbeda. Sedangkan komunikasi antar node di ROS dilakukan menggunakan topik dan pesan. Untuk saluran tempat pesan dipublikasikan dan diterima, sementara pesan berisi data yang dipertukarkan antar node. Setelah itu, penyederhanaan simulasi dari hardware, yaitu ROS memungkinkan mengembangkan sistem robot baik di simulasi maupun di perangkat keras dengan cara yang serupa. Satu perbedaan ROS 1 dan ROS 2. ROS 1 itu sudah ada sejak 2008 dan menggunakan middleware custom. Meskipun populer, ROS 1 ini memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas dan dukungan untuk real-time system. ROS 2 adalah versi terbaru yang diperkenalkan pada 2014, dibangun di atas DDS atau Data Distribution Service, middleware yang terbukti di industri dan mendukung sistem real-time. ROS 2 memperbaiki banyak aspek yang ada di ROS 1, seperti kemampuan untuk mendukung perangkat keras lebih luas, kontrol yang lebih baik, dan lebih aman. Untuk arsitektur ROS sendiri itu ada 3. Pertama, node. Untuk unit fungsionalitas yang melakukan tugas tertentu seperti mengendalikan sensor atau aktuator, biasanya satu proses dalam sistem akan dijalankan sebagai node. Yang kedua, pesan dan topik. Itu node yang satu akan mengirimkan data melalui topik dalam bentuk pesan. Misalnya data dari sensor kamera akan dipublikasikan di topik tertentu, dan node lain tertarik dengan data tersebut dapat berlangganan untuk menerima informasi. Dan yang ketiga, paket adalah kumpulan node dan file terkait yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya paket untuk pengolahan gambar atau perancangan gerakan. Untuk servisnya sendiri itu penggunaan layanannya jika kita ingin mendapatkan posisi dari gripper robot atau melakukan perhitungan kinematik, node pengendali akan mengirimkan permintaan ke server dan server akan memberikan respon. Setelah itu, layanan asinkron di ROS 2. Salah satu perbedaan utama di ROS 2 adalah layanan yang kini dapat dijalankan secara asinkron. Ini memungkinkan klien untuk mengirimkan permintaan tanpa perlu menunggu respon secara langsung. Setelah itu, action digunakan untuk tugas yang lebih panjang dan membutuhkan pemantauan progres. Misalnya gerakan robot atau perencanaan jalur bisa memakan waktu dan memerlukan feedback untuk melacak status atau membatalkan tugas yang sedang berlangsung. Selanjutnya, launch file. File peluncuran di ROS digunakan untuk memulai banyak node sekaligus dan mengatur parameter. Tanpa file peluncuran, kita akan memulai setiap node secara manual yang sangat memakan waktu dan rentan terhadap banyak kesalahan. Untuk parameter sendiri, parameter adalah data global yang terkait dengan node yang dapat diakses dari berbagai bagian sistem, misalnya pengaturan posisi awal robot atau kecepatan maksimal. Pengaturan parameter, ROS memungkinkan parameter untuk diatur melalui file IEML, baris perintah, atau melalui program lain. Parameter ini memungkinkan pengaturan robot yang lebih fleksibel dan lebih mudah dikonfigurasi. Tipe data parameter bisa berupa integer,
string, boolean, atau struktur yang lebih kompleks seperti daftar dan kamus. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.